Halo co-friends, pada soal ini kita disuruh mencari penerapan sifat kualitatif larutan yang berhubungan dengan tekanan osmotik larutan. Sebelum menuju ke soal, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tekanan osmosis. Tekanan osmosis adalah tekanan luar yang diberikan untuk menahan proses osmosis. Saya akan memberikan sebuah contoh kasus. Jadi di sini sudah terdapat tabung yang diisi air sehingga ketinggian air di sisi kiri dan sisi kanan tabung adalah sama. Selanjutnya kita akan memisahkan menjadi kedua bagian dengan membran semipermeabel. Membran semipermeabel adalah membran yang hanya bisa dilewati oleh zat-zat tertentu saja. Misalnya adalah cairan. Selanjutnya terdapat kita kasih bagian kanan ini dengan padatan gula. Terlihat di sini yang terjadi adalah air akan berpindah dari sisi kiri ke sisi kanan karena air akan cenderung berpindah dari yang lebih encer ke yang lebih pekat melalui membran semipermeabel. Peristiwa ini disebut dengan osmosis. Selanjutnya terlihat bahwa ketinggian air di sisi kiri dan kanan ini berbeda. Untuk menyamakan ketinggian air ini seperti semula, kita membutuhkan tekanan dari luar yang menekan sisi kanan tabung. Sehingga tekanan luar itulah yang disebut dengan tekanan osmosis. Selanjutnya kita menuju ke soal. Kita akan mengecek setiap pernyataannya. Untuk pernyataan pertama, penggunaan cairan infus pada pasien. Penggunaan cairan infus pada pasien ini sudah benar karena penggunaan cairan infus pada pasien membutuhkan pengetahuan tekanan osmosis, di mana cairan infus masuk melalui prinsip tekanan osmosis seperti yang tadi dijelaskan. Selanjutnya, pemisahan fraksi minyak bumi. Pemisahan fraksi minyak bumi ini bukan merupakan contoh penerapan sifat koligatif larutan yang berhubungan dengan tekanan osmotik, karena pemisahan fraksi minyak bumi ini dilakukan dengan cara destilasi bertingkat, di mana destilasi bertingkat itu melihat perbedaan titik didih dari fraksi-fraksi minyak bumi, sehingga akan terpisahkan berdasarkan dengan titik didihnya masing-masing. Selanjutnya, pernyataan ketiga, penggunaan garam dapur pada pembuatan es putar. Penggunaan garam dapur ini bukan termasuk penerapan sifat koligatif yang berhubungan dengan tekanan osmotik. Karena penambahan garam dapur ini akan menurunkan titik beku dari menurunkan titik beku dari es sehingga adonan es puter dapat cepat membeku. Dan itu adalah contoh penerapan sifat koligatif larutan yang berhubungan dengan penurunan titik beku, bukan tekanan osmotik. Selanjutnya kita cek pilihan 4, penggunaan garam dapur untuk membunuh lintah. Penggunaan garam dapur untuk membunuh lintah ini termasuk ke dalam penerapan tekanan osmotik karena penambahan garam dapur ini, cairan pada tubuh lintah dapat keluar, sehingga lintah akan mati karena kekurangan cairan. Selanjutnya, kita ke pernyataan 5, pengolahan air laut menjadi air tawar. Pernyataan 5 ini salah, karena pengolahan air laut menjadi air tawar ini dilakukan dengan metode desalinasi dan tidak ada hubungannya dengan tekanan osmotik. Sehingga pilihan jawaban yang betul adalah B, 1 dan 4. Itulah pembahasan mengenai soal pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di soal berikutnya.